mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Bu Tri dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk anak-anakku kelas 3, hari ini merupakan hari pertama kita belajar di semester kedua tahun pelajaran 2020-2021. Tentunya kalian sudah melihat hasil belajar kalian selama 1 semester. Nilai yang sudah kalian lihat itu diperhatikan, kemudian direnungkan untuk menjadi tolok ukur kalian untuk semester yang berikutnya. Menjadi bahan perbandingan bagaimana cara belajar itu harus ditingkatkan dibandingkan dengan semester yang kemarin. Anak-anak, untuk di semester kedua ini ada beberapa bahasan yang harus kita tuntaskan. Dalam masa pandemi, tetap belajar di rumah, tetap anak-anakku berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Walaupun kalian belajar dari rumah, belajar tetap banyak membaca, mendengarkan, memperhatikan apa yang sudah guru jelaskan. Untuk semester kedua ini, kita akan belajar beberapa kompetensi dasar, mulai dari KD 3.8, yaitu kita akan mempelajari tentang memahami makna ibadah sholat. Sampai nanti kita akan belajar tentang kisah keteladanan para nabi dan rasul. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, pelajaran kita kali ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita. Semuanya dalam keadaan singkat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, kita mulai belajar. Judul pelajaran kita adalah makna ibadah sholat. Anak-anak, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Artinya, mengaku beragama Islam, maka pokok yang kedua yang harus kita lakukan adalah mendirikan sholat. Kita tahu bahwa rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima naik haji ke Mekah bagi yang mampu. Jadi mendirikan sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Artinya orang yang mengaku beragama Islam wajib mendirikan sholat. Lalu makna sholat itu apa sih sebetulnya? Sholat adalah ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Sholat adalah ibadah. Ibadah itu maksudnya adalah penyembahan, penghambaan diri kita kepada Sang Pencipta. Siapa? Kepada Allah. Sholat adalah satu kewajiban bagi umat Islam. Tadi Bu Guru sampaikan, makna ibadah sholat itu secara bahasa, sholat artinya doa. Secara istilah, sholat artinya ibadah yang tersusun atas gabungan bacaan dan gerakan. Tidak hanya membaca saja lalu tidak bergerak, dan tidak hanya bergerak saja lalu tidak membaca. Harus ada bacaannya, harus ada gerakannya, yang diawali dengan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbir pertama di dalam sholat, dan disudahi dengan salam, dengan syarat, rukun, dan cara yang sudah ditentukan. Itu arti sholat secara terminologi atau secara istilah. Lalu kita akan belajar tentang makna ibadah sholat. Makna ibadah sholat kita pelajari dengan tujuan anak-anakku bisa memahami apa makna yang terkandung di dalam ibadah sholat, sehingga kalian mau menjadikan sholat itu bukan lagi sebagai satu kewajiban, tapi sebagai satu kebutuhan.
Tingkatan pertama, orang mengakui bahwa sholat itu sebagai satu kewajiban. Tapi di level berikutnya kita akan memaknai bahwa sholat itu sebagai satu kebutuhan kita kepada Allah. Lalu apa makna ibadah sholat? Di antara yang kita pelajari makna ibadah sholat itu adalah yang pertama, sholat itu sebagai tiang agama. Yang kedua, sholat itu untuk mengingat Allah. Makna sholat yang ketiga adalah bisa mencegah diri kita dari kejahatan. Makna yang keempat adalah sholat itu bisa dijadikan sebagai penolong. Yang kelima, sholat itu adalah sebagai bentuk syukur seorang hamba atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu di antara makna ibadah sholat bagi kita. Yang pertama, sholat adalah sebagai tiang agama. Artinya adalah kalau kita mengaku beragama Islam, maka mau tidak mau, suka atau tidak, maka kita wajib mendirikan sholat. Sebanyak apapun pahala yang kita kumpulkan, sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, itu tidak akan bernilai apa-apa jika sholat tidak kita laksanakan. Ibaratkan mau menempelkan perangko, harus ada lemnya. Maka sholat ibaratkan lemnya. Amalan kebaikan kita akan kita terima kembali nanti di akhirat jika ada pahala atau ibadah sholat. Maka Rasul katakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang mendirikan sholat, dia telah mendirikan agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan sholat, dia itu telah meruntuhkan agamanya. Itu makna sholat yang pertama, sholat sebagai tiang agama. Makna sholat yang kedua adalah bahwa sholat itu untuk mengingat Allah. Aqimis sholah lidzikri. Kita ini diperintahkan untuk mengingat Allah. Qiyama wa qu'udan wa ala junubikum. Pada saat kita berdiri, pada saat kita duduk, pada saat kita berbaring, kita diperintah untuk mengingat Allah. Di luar sholat, kita mengingat Allah itu mungkin sebentar-sebentar. Tapi di dalam sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu ingatan kita wajib hanya tertuju kepada Allah. Maka kalau kita hendak mengingat Allah secara seutuhnya, dirikan sholat. Aqimis sholat lidzikri, kata Allah, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Yang ketiga, makna sholat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa misalnya perbuatan keji dan mungkar yang bisa dicegah oleh sholat? Misalnya, di dalam sholat itu kita dilatih untuk bersifat jujur. Bu Guru, mana sih ibadah sholat yang bisa melatih perilaku jujur? Contoh, ketika sholat subuh, jumlah rakaatnya 2, maka kita wajib melaksanakan 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat, maka kita wajib melaksanakannya 4 rakaat. Mau ada orang, mau tidak ada orang, mau ada guru atau tidak ada guru, tetap saja sholat subuh kita laksanakan 2 rakaat. Sholat zuhur kita laksanakan 4 rakaat. Itu artinya ketika kita sholat, kita melatih diri kita untuk berperilaku jujur. Maka orang yang terlatih dengan sholat, di luar sholatnya dia akan berperilaku jujur, terhindar dari perbuatan bohong. Kemudian apalagi perilaku yang tercela yang bisa dihindari dengan kita rajin melaksanakan sholat, yaitu sifat sombong. Kenapa sholat bisa mencegah perbuatan sombong? Ketika sholat, kita latih diri kita untuk meletakkan kepala kita sejajar dengan lantai. Itu artinya kita itu melatih diri kita untuk bersifat rendah
sombong bisa kita hindari, dan banyak lagi perilaku-perilaku tercela lainnya. Maka Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Anak-anak, kemudian apa lagi makna ibadah sholat? Sebagai penolong. Kita minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam Al-Fatihah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Lalu dengan apa kita minta tolong kepada Allah? Dengan berdoa. Lalu dengan apa lagi? Dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di dalam Al-Quran Allah katakan, maka mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, kemudian makna ibadah sholat berikutnya adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Sebagai rasa syukur kita, Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Di dalam surah Al-Kautsar Allah katakan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat untuk dan berkurbanlah. Maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Berarti sholat, berkurban merupakan tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian banyaknya makna ibadah sholat untuk kita. Oleh karena itu anak-anak Bu Guru menghimbau kalian semua, jangan lagi malas untuk mendirikan sholat. Karena sholatlah ibadah yang pertama kali dihisab di alam kubur. Sholatlah ibadah yang pertama kali ditanya di alam kubur. Sholat itu bisa menjadi cahaya di alam kubur. Sholat itu bisa menjadi pelindung kita di padang mahsyar. Sholat itu juga bisa menghantarkan kita untuk masuk surga. Sholat itu bisa menjadikan kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Untuk itu jangan pernah kita melalaikan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Demikian tadi penjelasan Bu Guru, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.